Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya sebagai moderator, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Messi Yulianti, Rahmat Ramadan, Selvi SC Mahuze, dan saya sendiri Utami Azahra dan Zahra Salsabila Siregar. Dan kami akan memulai presentasi kami ini. Baiklah, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Messi Yulianti. Instrumen evaluasi aspek pengetahuan. 1. Ranah kognitif taksonomi Bloom revisi Anderson C1 sampai dengan C6. Salah seorang murid Bloom yang bernama Lorin Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Ranah kognitif, kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman konseptualisasi, penentuan dan penalaran ranah psikomotor. Kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik. Ranah kognitif menurut taksonomi Bloom. C1 yaitu pengetahuan, C2 adalah pemahaman, C3 adalah aplikasi, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 adalah evaluasi. Pada tingkat pengetahuan, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. Soal pengetahuan seperti soal yang menuntut jawaban yang berdasarkan hafalan. Pada tingkat pemahaman, peserta didik dituntut untuk menyatakan masalah dengan kata-katanya sendiri, memberi contoh suatu prinsip atau konsep. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir. C1. Pengetahuan atau knowledge. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan klasifikasi, dan kategori, kriteria serta metodologi. Tingkatan atau jenjang ini merupakan tingkatan terendah, namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan dengan hafalan saja. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, memasangkan, menamai, menandai, membaca, menyadari, menghafal, meniru, mencatat, mengulang, memprediksi, meninjau, memilih, menyatakan, mempelajari, mentabulasi, memberikan kode, menelusuri, dan menulis. C2. Pemahaman comprehension. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu 1. Translasi atau kemampuan mengubah simbol dalam bentuk ke bentuk lain. Dalam satu bentuk ke bentuk lain. 2. Interpretasi, kemampuan menjelaskan materi. 3. Ekstrapolasi, kemampuan memperluas arti. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, menganosiasikan, dan lainnya. C3. Penerapan atau application. Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah
berikan sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi, menghitung, membangun, membiasakan, mencegah, menggunakan, menilai, melatih, menggali, mengemukakan, mengadaptasi, menyelidiki, mengoperasikan, mempersoalkan, mengkonsepkan, melaksanakan, meramalkan, memproduksi, memproses, mengaitkan, menyusun, mensimulasikan, memecahkan, melakukan, dan mentabulasi. C4. Analisis. Pada jenjang ini, dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Komponen ini dapat berupa yang pertama analisis elemen atau unsur, yang kedua analisis hubungan, yang ketiga analisis pengorganisasian prinsip-prinsip organisasi. Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, dan membedakan pendapat dan fakta serta menemukan hubungan sebab akibat. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, mendeteksi, mendiagnosis, menyeleksi, memerinci, menominasikan, mendiagramkan, dan masih banyak yang lainnya. C5. Sintesis. Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. Di jenjang ini, peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, membangun, dan lebih banyak yang lainnya. Berikutnya adalah C6, evaluasi. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Pada jenjang ini, seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, penerapan baru, serta cara baru yang unik dalam analisis dan sintesis. Menurut Bloom, paling tidak ada dua jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi berdasarkan bukti internal. Yang kedua, evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Di jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi termasuk di dalamnya, melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, mengkritik, menimbang, memutuskan, memisahkan, memprediksi, memperjelas, menugaskan, menafsirkan, mempertahankan, memerinci, mengukur, merangkum, membuktikan, memvalidasi, mengetes, mendukung, memilih, dan memproyeksi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, karena Kak Selvi mengalami kendala jaringan, maka presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri. Yang kedua adalah KKO, penilaian pengetahuan berdasarkan ranah kognitif. Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya berpendapat bahwa pengelompokan tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada 3 jenis domain yang melekat pada diri peserta didik, yaitu yang pertama adalah cognitive domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua adalah affective domain atau ranah efektif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga adalah psikomotor domain atau ranah psikomotor, di mana berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulis tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.
Yang ketiga, prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. A. Kaidah penyusunan instrumen evaluasi aspek pengetahuan, yaitu yang pertama adalah objektif. Kaidah penyusunan butir tes pilihan ganda. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang ketiga, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban hendaknya merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Rumusan persoalan hendaknya jangan bertele-tele yang tidak relevan dengan persoalan. Yang keempat adalah pokok soal hendaknya jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar atau tindakan sifat asosiatif antara pokok soal dengan alternatif jawaban. Yang kelima adalah pokok soal hendaknya jangan menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang keenam, pilihan jawaban harus homogen atau logis ditinjau dari segi materi. Yang ketujuh, semua alternatif jawaban benar atau kunci jawaban hendaknya harus sulit dibedakan dengan pengecoh-pengecohnya, khususnya bagi mereka yang belum mencapai tujuan belajar. Yang kedelapan, panjang rumusan pilihan jawaban hendaknya relatif sama, atau panjang alternatif jawaban hendaknya tidak memberikan isyarat akan jawaban yang benar. Yang kesembilan, pilihan jawaban hendaknya jangan menggunakan pernyataan yang berbunyi semua pilihan jawaban di atas salah atau semua jawaban di atas benar. Yang ke-10, pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan ukuran besar kecilnya. Pengurutan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan peserta tes melihat pilihan jawabannya. Yang ke-11, gambar atau grafik atau tabel serta diagram dan jenis lainnya yang terdapat pada soal harus berfungsi. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Zahra Salsabila. Baiklah, selanjutnya yang ke-12. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau paling benar. Yang ke-13, butir soal hendaknya jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ke-14, penempatan alternatif jawaban yang benar atau kunci jawaban hendaknya tidak mengikuti pola sistematis, sehingga tidak memberikan isyarat secara jelas kepada peserta tes tentang jawaban yang benar. Selanjutnya, B. Prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. A. Kisi-kisi instrumen aspek pengetahuan. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar. Yang kedua, memilih materi yang esensial sesuai dengan lingkup materi dan materi terkait dengan kompetensi dasar yang diuji. Yang ketiga, merumuskan indikator yang mengacu pada KD dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Yang keempat, menentukan nomor soal. Yang kelima, menentukan bentuk soal yang digunakan. B. Persekoran penilaian aspek pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi. Teknik penilaian pengetahuan yang biasa digunakan yakni tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Penilaian pengetahuan menggunakan teknik tes tertulis merupakan penilaian yang menggunakan instrumen tes berupa soal dan jawaban berbentuk tulisan yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.